Ya, adik-adik kita lanjutkan ya. Tadi sampai mekanisme halogenasi. Nah, sebelum saya melanjutkan, ada pertanyaan nggak tadi? Jadi maksud saya itu begini loh, Dek, tadi itu. Kalau membentuk satu kloropropana, itu kan artinya itu hidrogen dari si propana itu yang terbentuk adalah hidrogen primer. Hidrogen primernya itu ada 6. Sementara kalau membentuk 2 kloropropana, itu kan berarti hidrogen yang direbut hidrogen sekunder, di mana jumlahnya hanya cuma 2. Nah, jadi artinya ini tidak tergantung banyak sedikitnya hidrogen, bukan peluang, tapi mengenai kereaktifan. Ya, mengenai kereaktifan. Nah, kereaktifannya itu ini. Tadi kan yang tersedia di propana kan hanya hidrogen primer sama hidrogen sekunder. Nah, sekunder lebih reaktif daripada primer. Maka meskipun sekunder tadi hanya 2, tapi dia tuh lebih reaktif bertemu dengan radikal bebas Cl. Sehingga akan lebih banyak yang terbentuk menghasilkan 2 kloropropan. Itu ya, saya harap jelas penjelasannya. Nah, ini tahap abstraksi perebutan pada klorinasi propana itu ya ini. Ini kan yang direbut hidrogen yang sekunder ini ya. Ini hidrogen yang sekunder ini. Hidrogen sekunder itu hidrogen yang terikat pada C. C ini mengikat 2 C yang lainnya. Nah, kanan dan kiri. Nah, maka terbentuklah radikal bebas ini. Nah, ini radikal bebas ini bertemu dengan radikal bebas klor. Oh, kalau ini, nah ini abstraksi hidrogen sekunder yang direbut oleh klor ya. Yang ini abstraksi perebutan hidrogen primer ya. Ini kan hanya terikat pada C yang mengikat 1 C lainnya. Nah, ini hidrogen pada C primer ya ini ya. Nah, ini mekanismenya seperti ini, maka terbentuknya radikal bebasnya ya kayak gini. Nah, ini siap bertemu dengan radikal bebas apapun. Kalau ini bertemu dengan radikal bebas yang ini juga, hasilnya bisa C-nya 6 heksan, ya kan? Tapi kemungkinannya sedikit gitu, karena bertemunya radikal bebas itu karena kereaktifan mana yang lebih reaktif. Nah, ini sekarang ini contoh yang lain metil propana. Metil propana itu kayak gini ya, metil Nah, metil propana itu kayak gini. Ini kan metil, ini propana. Nah, coba kamu lihat itu hidrogennya itu. Kalau masih bingung, saya ginikan dulu. Kalau masih bingung. Ini ya. Ini H. Ini H. Nah, yang saya lingkari merah ini hidrogen primer. Paham ya? Ini primer. Kenapa? Ini ya.
Hidrogen yang merah ini terikat pada C yang mengikat satu C yang lain. Nah, ini juga terikat pada C yang mengikat satu C yang lain. Ini juga terikat pada C yang mengikat satu C lainnya. Ya kan? Nah, yang ini hidrogen tersier. Hidrogen yang hijau ini terikat pada C yang mengikat 3C yang lain. Nah, itu hidrogen tersier. Nah, mana yang dibentuk paling banyak gitu ya? Nah, yang paling reaktif adalah hidrogen yang tersier ini. Walaupun jumlahnya hanya 1 daripada hidrogen yang primer. Jumlahnya hidrogen primer itu 9 padahal. Gitu ya. Itu adalah tentang kereaktifan dan tentang campuran produk. Ini produk lain tuh banyak banget ya. Tadi yang metil klorida aja bisa metil klorida, klorometana, diklorometana, triklorometana, tetraklorometana, bahkan bisa etana. Nah, itu campuran produk yang jumlahnya sedikit, tapi bagaimanapun itu merupakan pengotor, gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana biar yang terbentuk adalah produk yang kita maksud, misalnya yang tadi itu pengennya hanya metil klorida saja atau klorometana, tidak terbentuk yang diklorometana, tidak terbentuk yang triklorometana, dan seterusnya. Caranya dengan menambahkan halogennya itu sedikit, dibanyaki metananya. Jadi metananya itu tidak sempat bertemu dengan halogen. Jadi gini maksudnya. Jadi halogen itu biar bertemunya itu sama radikalnya metana saja gitu. Jangan sampai halogennya berlebih. Kalau halogen berlebih itu kan nanti ketemunya sama klorometana, jadinya diklorometana. Terus nanti merambat lagi. Nah, maka cara mensiasatinya dengan dibuat halogennya itu sangat sedikit dibandingkan dengan metananya. Kalau memang targetnya hanya klorometana. Begitu ya, paham ya? Nah, sekarang reaksi yang ketiga, yaitu pirolisis atau perengkahan. Ini yang terkait dengan tugasnya kalian. Maksudnya gini, kan minyak bumi itu kan banyak ya, dari C1 gas itu C1 sampai C4 itu wujudnya gas gitu ya. Lebih dari belasan ya, lebih dari 18 itu wujudnya padat, makin pekat, bahkan C35 itu padatan ya. Kalau batu bara itu C berat. Nah, dari gas alam dan minyak bumi itu menjadi produk-produk tertentu. Dalam kilang minyak itu melalui reaksi yang namanya reaksi pirolisis atau pemecahan molekul yang besar menjadi molekul-molekul kecil karena panas tanpa adanya O2. Atau disebut dengan cracking atau perengkahan. Reaksi pirolisis juga mengikuti mekanisme radikal bebas. Nah, sama tahapnya ada 3. Pemulaan, pemutusannya secara homolisis sama, ini inisiasi sama ya. Kemudian propagasi dan terminasi sama, reaksinya sama. Cuman kalau tadi menggunakan halogen, yang homolisis tadi kalau reaksi halogenasi yang pemutusan secara homolisis adalah halogen ya. Kalau ini yang mengalami pemutusan secara homolisis adalah si alkana itu sendiri. Putus secara homolisis. Kemudian perambatan dan diakhiri dengan terminasi. Nah, pemulaan atau inisiasi. Ini ada
pentana ya. Pentana C-nya 5. Nah, ini contohnya dia putus pada C nomor 2 dan C nomor 3. Nah, ini ditunjukkan aja. Garis ini hanya menunjukkan dia sepasang elektron. Putus secara homolisis itu mekanismenya panahnya setengah ini. Panah ke kiri setengah, panah ke kanan setengah. Artinya elektron dipertahankan pada karbon yang kiri dan karbon yang kanan, maka hasilnya radikal bebas propan sama radikal bebas etan. Ini dengan adanya panas, dipanaskan tanpa oksigen. Paham ya ini ya mekanisme homolisis, pemutusan. Kemudian perambatan sekarang. Tadi kan hasilnya salah satunya radikal bebas etan ya. Tadi kan pentana putus di nomor 2 dan 3. Maka ada propan, ada etan. Nah misalnya nih yang merambat etan bertemu dengan pentana. Ini pentana ini. Tapi ditunjukkan ada elektronnya. Ini kan CH2 ini. Ya kan? Sama kayak tadi loh. Nah ini kan mestinya CH2, tapi ini untuk menunjukkan mekanismenya saja. Ini tuh jangan salah, bisa kamu di sini juga bisa. Di sini juga bisa. Ini macam-macam, di sini juga bisa. Ini saya tunjukkan. Saya ini. Nah elektronnya H dengan C ini kan pasangan elektron ya. Nah hanya bergabung ke sini. Membentuk ini namanya etana. Nah, ini hanya udah menjadi satu dengan ini kan? Nah, ini tinggal radikal bebas pentan, di mana elektron radikal bebasnya di tengah itu. Kemudian, terminasi. Nah, kalau tadi itu terminasinya hanya satu, bertemunya radikal bebas. Nah, bertemunya radikal bebas itu nama lainnya berakhir secara terminasi yang kopling. Nah, bertemunya radikal bebas. Jadi kalau yang bertemu radikal bebas etan ketemu dengan radikal bebas etan, maka hasilnya butana. Atau bisa secara reaksi oksidasi reduksi. Nah, ini adalah radikal bebas etan. Ini radikal bebas etan juga toh ini. Tapi ini kan CH3, CH2. Ini CH3 ini yang ini. Tapi ditunjukkan ini ada elektron di sini. Tapi kan mestinya nih, nah ini lihat panah elektronnya ini. Ini ke sini, ya pertemuannya antara ini itu membentuk etana. Nah elektron yang H yang satu ini ke sini, bertemu dengan radikal bebas yang ini. Nah, ini membentuk etena. Nah, jadi perengkahan bisa produknya butana, bisa etana, oh malah bisa membentuk alkena, etena di situ. Paham ini? Paham atau tidak? Paham, Bu. Paham, benar. Yang disproporsionasi ini saya ulang ya. Ini tuh sama ini etana radikal bebas, tapi ini bertemunya elektron radikal bebasnya itu ini. Ini sama ini, sehingga bentuknya butana. Ini juga sebenarnya radikal bebas etana. Cuman elektronnya ini reaksinya secara disproporsional. Ini kan CH3, CH2. Nah, elektron H yang ini ketemunya sama ini. Nah, maka hanya kan ke sini.
CH3, CH2-nya udah nggak ada nih. Hanya saya coret-coret, lari ke sini. Maka jadinya etana. Nah ini kan tadi ada elektron nih. Cuma diambil H1. Ini kemana? Ini ke sini. Ini juga ke sini. Nah kan ini sudah ada satu garis lurus itu sepasang elektron. Lah kok ditambah sepasang elektron lagi, maka garis 2. Maka ikatan rangkap 2. Ya, saya harap paham. Maka terjadi campuran produk itu banyak sekali dalam perengkahan itu. Nah, sudah selesai. 3 reaksi saya jelaskan pada pagi dan siang ya. Tugasnya nanti saya berikan ruang. Nah, ini kita sambil bincang-bincang, tolong nyalakan kamera semua ini tadi, soalnya ada yang lagi nyanyiin anaknya ya. Siapa ya tadi ya? Anaknya atau adiknya atau ponakannya? Ayo semuanya. Ada pertanyaan nggak nih sambil kita saling mengenal? Kan nggak pernah ketemu ya. Kalian ketemu nggak loh? Antara Widodo sama Naim ini ketemuan nggak nih? Ayu. Ketemu kemarin pas di nganu Bu, ketemu SMA, ketemu apa? Kuliah kemarin ada. Kapan itu? Iya, ketemu ya. Itu yang pakai masker itu di mana? Di rumah pakai masker. Christine dari mana? Ini jumlahnya udah 27 nih. Oh, belum. Pani, Citra, Devi, Latifudin. Devi, mana Devi? Nah, baru pakai jilbab, Bu, gitu ya. Tadi sambil tiduran. Dengerin saya. Safa ini anaknya mana ini? Ada, Bu. Oh, ada. Mana sih nggak kelihatan? Hehe. Ada pertanyaan nggak nih sambil kita nunggu? Tadi saya harap cukup jelas ya. Kalau masih mau kuliah ngulangin lagi yo. Tapi itu sering dan itu pasti bisa saya pastikan itu selalu keluar setiap ujian, mekanisme itu tuh selalu keluar. Dan jangan salah ya, kita dosen itu melihat kalian tuh paham apa enggak. Nah, paham apa enggak itu bisa kalian lihat dari panah-panahnya itu kami bisa melihat. Panah itu sangat berharga, mau anak panah 1 atau 2 itu sangat, tadi kan saya jelasinnya satu-satu gitu. Jadi ya ini belajar mekanisme, karena pada prakteknya nanti kalau kerja di pabrik hasilnya tidak sama kayak hanya klorometana aja, terjadinya itu campuran produk. Campuran produk walaupun tadi sangat kecil ya kemungkinan yang terbentuknya ini sangat kecil. Tapi mungkin terjadi karena apa? Yang terjadi adalah reaksi radikal bebas. Nah, itu. Kan tadi alkil halida ya, bab setelahnya ini adalah alkil halida. Nanti saya di pertemuan 4, ya ini mestinya pertemuan 4, nanti saya posting PPT tentang alkil halida. Tugasnya tadi, ya di slide silahkan diputar lagi, mengetahui proses perengkahan ya. Dari gas alam, minyak bumi, dan batu bara menjadi produk yang kita inginkan sama zat aditif yang terdapat dalam bensin. Ya, sehingga bensin itu ada yang kualitasnya bagus. Tapi sebenarnya semua juga sudah memenuhi standar untuk BBM ya. Cuman kalian rasakan aja kalau mau memakai yang nilai oktannya tinggi itu mesin lebih halus. Itu benar apa enggak? Yang cowok-cowok itu yang tahu. Tapi itu benar ya kalau mobil kalian tuh pakainya yang BBM yang nilai oktannya tinggi itu lebih halus.
Kalau nggak ada pertanyaan, ini nggak ada pertanyaan bener nih. Ini Muhammad Fikri ini yang kuliah 2 orang, ini bener ini. Sama Dimas, Bu, itu. Oke. Nggak apa-apa ya. Oh alah, Masya Allah, kalian tuh berdua nyalain laptop atau HP, tapi kalian jejeran gitu ya. Dia nggak berani sendirian, jadi. Oke, gitu ya. Saya akhiri kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nggak bisa bohong.